Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadi ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke dalam rumah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam damai di hati. Kita ulang baca tema kita 1, 2, 3. Damai sejahtera siapa? Di mana? Di sini ada yang ada keluarga. Keluarga semua aman-aman. Suami istri aman. Kakak adik aman. Dengan ipar-ipar aman. Dengan mama mantu. Tidak ada masalah tanah yang bakalai. Ada kok tidak? Ada. Lalu masalah itu bawa sampai pemilihan majelis, ada. Itu yang tadi kamu bilang aman. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Fokus dari Paskah kali ini, temanya itu mengarahkan kepada keluar. Ini tidak lucu, Mama. Ini tidak lucu ini. Teorinya bilang begini, kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, negara kuat. Kalau negara kuat, dunia ini aman. Amin kok. Dunia ada aman? Tidak. Karena itu harus dimulai dari rumah tangga. Ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Aduh, turun tangan nanti. Nanti pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Ini jadi masalah. Baik. Kita mulai dari pengertian. Ikut yang kita bilang. Oke, ikut yang pendeta bilang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jemaat, yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya manis. Yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya ada juga yang Saudara pernah sakit? Sakit apa? Kalau saudara sakit
Ingat, tidak semua obat ada yang supaya mendatangkan kebaikan. Itu hari ada yang dapat vaksin, dia pun jarum besar kok kecil, kecil kok besar. Tapi ada orang badan besar takut jarum kecil toh, ada kok tidak? Badan bagus tapi takut jarum, ada kok tidak? Dia ada di sini. Siapa pun suami, coba angkat tangan. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu pemerintah mesti bagi masyarakat yang di sini ada yang pemalas. Pemalas kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Oh, sama juga. Di sini ada yang pemalas. Ada di sini. Ada iko ibadah. Dia pakai baju warna nona muda. Di sini tidak ada nona muda. Nona muda. Jangan ada nona muda. Jangan percaya laki-laki yang tiap hari hanya mabok judi, tapi dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Mabok judi, mabok, tapi ingin mendatangkan kebaikan, tidak mungkin. Jemaah, kalau begitu saya mau tanya, lihat sini. Untuk mendatangkan kebaikan, pendeta perlu marah jemaah. Mesti marah. Mesti tidak apa-apa. Oke. Di sini ada. Kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, akan tutup dengan hati-hati untuk mendatangkan apa? Kadang-kadang anak-anak pikir itu orang tua yang baik itu hanya ikut dia punya, Kadang-kadang itu anak sekolah pikir guru yang baik itu hanya ikut murid punya, tidak pernah bela. Di sekolah hanya jam olahraga dari jam pertama sampai jam terakhir. Mau ke mana? Oke, baik. Sekarang kita mulai dari teks. Setelah Tuhan Yesus mati, murid-murid ini sementara dalam ketakutan. Siapa yang coba ingin mengaku sebagai murid Yesus, dia bisa punya masalah. Berdasarkan itu, semua lagi dalam situasi hati-hati. Maria bangun pagi-pagi benar. Waktu itu hari masih gelap atau genap? Gelap. Dulu ada listrik kok belum?
Sudah ada kok belum? Berarti dia punya jalan-jalan terang atau gelap? Tapi Maria keluar dari rumah itu jalan menuju kubu. Menuju ke kubu. Orang-orang bilang di kuburan banyak setan. Betul? 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 Tidak betul. Di kuburan banyak tulang-tulang, betul. Tapi belum tentu banyak. Masa orang mati sama dengan setan? Kuburan itu banyak tulang, betul. Tapi belum tentu banyak. Setan itu ada di banyak tempat. Banyak. Di rumah ada setan kok tidak? Di jalan, di pasar, di sekolah, di gereja, siapa? Maria pergi ke itu tempat pagi-pagi benar, hari masih. Apa yang membuat Maria bisa pergi begitu? Apa yang bisa membuat Maria bisa pergi begitu? Apa? Jawabannya, Maria Magdalena ini yang disebutkan dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Dia seorang perempuan yang pernah mengalami sakit, kerasukan 7 roh jahat, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Pengalaman dengan Yesus itu yang mengalahkan ketakutan, mengalahkan semua yang ada di dalam dirinya untuk dia pergi ke kubur itu. Kata kuncinya adalah pengalaman iman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Hanya dengan pengalaman iman orang akan mencari Pak Pendeta Yande, saya tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Omong kok. Hanya orang sombong, hanya orang yang tidak merendahkan diri, hanya orang mengandalkan diri yang mengatakan tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau tadi malam kita tidur terus Tuhan pimanaku, tadi pagi dia lupa kasih bangun kita. Menurut saudara ini hari siapa mau kubur siapa? Jadi kalau bisa bangun pagi saja dengan baik, tandanya Tuhan bekerja atas kita. Amin. Amin. Tapi kita bekerja untuk Tuhan kurang amin. Tuhan bekerja atas kita. Amin. Kita bekerja untuk Tuhan. Kenapa suara lebih turun dari yang? Apa poinnya? Dengar. Bagi keluarga, seorang suami yang punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, yang mendekat dengan Tuhan, dia akan sayang pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Istri yang punya pengalaman dengan Tuhan akan sayang kepada jangan cepat-cepat, suami, jangan suami, jangan. Istri yang punya pengalaman dengan Tuhan akan sayang kepada suami. Pengalaman dengan Tuhan akan sayang kepada anak. Tuhan akan sayang kepada orang tua.
Jadi kalau ada suami pukul istri, tandanya dia punya suami tidak dekat dengan Tuhan. Kalau ada istri maki suami, kenapa sampai omong maki dia diam? Kalau ada istri maki suami, tandanya istri itu tidak dekat dengan Tuhan. Di sini ada istri tukang memaki, ada di sini dia bisa tunjuk. Saya mau tanya, ibu-ibu, kalau tiap hari kena pukul di rumah bahagia? Ada damai sejahtera di rumah? Atau istri siapa yang bangun pagi dia bilang dia punya suami, "Bapak, ini hari belum, tolong dulu." Ada? Bapak-bapak, kalau kena maki dari istri bahagia? Bangun pagi terus bilang, "Mama, tolong kata berkait dulu." Saudara-saudara, jadi hanya dekat dengan Tuhan bisa bikin kita aman dulu. Woi, jemaat, kalau sudah suami, istri, anak, orang tua sudah aman, baru ada damai sejahtera. Kalau kita sudah ada damai sejahtera, petugas koperasi mau datang atau tidak datang itu bukan kita punya urusan. Di sini kenal petugas koperasi harian atau mingguan. Dia datang bikin apa itu? Di sini ada yang tukang marah petugas koperasi. Itu tanda karena dia tidak dekat dengan, makanya dia marah petugas koperasi. Pengalaman dengan Tuhan itu menarik. Amin kok. Kalau begitu jangan suka maki-maki. Ada ibu-ibu yang kaget dia maki. Waktu maki ada pendeta terus dia bilang, "Ampun, ampun. Pendeta ini hanya di mulut, di hati tidak." Omong kosong. Karena apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari jemaat. Damai sejahtera Tuhan taruh di mana? Tahu kalau damai sejahtera Tuhan taruh di hati, tahu? Dengar, itu jawaban betul, tapi saya kasih penjelasan sedikit. Damai sejahtera Tuhan tidak taruh di oto, di rumah yang bagus, di uang yang banyak, di mana-mana. Dia taruh di sini. Apa maksudnya? Damai sejahtera kita tidak boleh hilang hanya karena orang dari luar atau hal-hal di luar kita. Contoh, itu kalau di kampung ada hari pasar mingguan, misalnya Senin pasar di satu kecamatan, Selasa di satu. Di sini ada begitu kok tidak? Ada juga? Ada. Kesempatan ada ibu-ibu pergi ke pasar, dia beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Baju apa? Rok hijau, sendal kuning. Tapi dia mau pakai pimana untuk orang bisa lihat. Tempat yang orang bisa banyak orang lihat dia adalah Pigere. Nanti semua sudah ada, baru ibu tadi pakai baju rok, sendal,
terus dia mulai masuk. Waktu dia masuk, apakah ada jemaat yang kehilangan damai sejahtera? Apakah ada jemaat yang kehilangan damai sejahtera? Adakah ibu-ibu perempuan pakai jemaat? Tuhan tidak taruh damai sejahtera di itu baju, rok, sendal, tapi Tuhan taruh di mana? Tuhan juga tidak taruh damai sejahtera di tetangga. Kadang-kadang ada orang ini tidak bisa buat pesta, tapi karena tetangga semua sudah bikin pesta, dia juga paksa diri bikin pesta. Utang di semua petugas. Oh, koperasi kasihan. Nanti besok petugas datang baru dia sembunyi di tetangga dong. Ada juga di sini begitu. Ada betul. Dia paham apa? Damai sejahtera tuh di sini. Hidup itu tiap-tiap orang dengan dia punya. Jangan orang lain punya soal kita yang kehilangan damai sejahtera. Apa itu? Tidak usah. Tidak usah. Amin kok. Teka-teki. Teka. 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 Habis teka. Apa teka? Teka. Habis teka. Teki. Dengar teka-teki, dengar jemaat. Dengar. Komfor, tahu komfor? Komfor apa yang di atas pohon? Coba jawab, ini teka-teki ini. Komfor apa yang di atas pohon? Tahu? Tidak tahu. Tidak bisa? Dengar. Komfor yang di atas pohon itu komfor saya. Karena saya komfor saya mau taruh di pohon kah, di jalan kah, di dalam surga, di dalam itu siapa punya? Saya punya tuh. Kenapa saudara yang pusing tangan saya punya? Sepakatkah kita? Komfor yang di atas pohon itu komfor apa? Komfor saya. Tidak boleh ada orang kehilangan damai sejahtera karena saya punya